Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Al-Fajri dengan NPM 2259201006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sistem pakar yang telah kami buat untuk diagnosis dini penyakit lambung. Sistem ini kami menggunakan metode case-based reasoning atau yang disingkat CBR. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode CBR atau case based reasoning. Sebelum masuk ke demo sistem, saya akan menjelaskan dulu apa itu CBR atau case based reasoning. CBR adalah sebuah metode dalam artificial intelligence yang memecahkan masalah baru yang menggunakan pengalaman atau kasus yang sudah ada sebelumnya. Jadi, sistem akan mencari kasus yang paling mirip dengan masalah baru yang dihadapi. Kemudian, menggunakan solusi dari kasus lama untuk menyelesaikan masalah yang baru. Nah, di CBR ini, dia bekerja dalam 4 tahap utama yang disebut dengan siklus CBR. Nah, di sini, siklus CBR itu kita bisa lihat di bagian artikel yang sudah saya buat. Nah, di sini ada artikel yang sudah saya buat. Nah, siklus CBR atau case based reasoning itu yang pertama, tahapannya ada retrieve, yaitu menemukan kembali kasus yang paling mirip dengan kasus baru yang akan dievaluasi. Jadi, sistem ini dia mencari atau mengambil kasus yang paling mirip dari database. Nah, kedua, ratio. Nah, ratio ini sistem yang dia menggunakan kembali solusi dari kasus yang mirip tersebut. Jadi, ratio itu dia menggunakan kembali informasi atau pengetahuan yang telah tersimpan pada basis kasus untuk memecahkan masalah baru. Nah, yang ketiga itu ada revise. Revise ini dia mengevaluasi kembali solusi yang diperoleh dalam proses penggunaan kembali. Jadi sistem ini dia mengevaluasi dan merevisi solusi yang jika diperlukan. Kemudian yang keempat itu ada retain. Nah, ini dia mengacu pada penambahan informasi pada basis kasus yang sudah ada yang sebelumnya akan kita yang digunakan untuk memecahkan masalah ke dalam basis kasus yang ada. Nah, jadi maksudnya itu dia sistemnya menyimpan kasus baru ke dalam database yang digunakan di masa depan. Jadi seperti itulah kira-kira tahapan utama atau 4 tahapan utama yang disebut dalam siklus CBR. Nah, untuk teknologi yang kami gunakan dalam implementasi sistem ini, saya menggunakan beberapa teknologi. Nah, di sini saya mencantumkan teknologi yaitu termasuk PHP untuk logika servernya. Nah, database-nya saya menggunakan MySQL. Ini MySQL ini saya sudah membuat database di sini ya. Saya menggunakan Laragon. Nah, di sini ada database namanya Sispar Lambung. Ada analisa hasil, gejala, login, penyakit, solusi, relasi, kemudian analisa gejala pasien penyakit. Nah, itulah tabel dari database, kemudian ada atribut. Nah, kemudian penjelasan penjelasan kode ya. Yang pertama itu ada PHP. PHP ini dia sebagai pemrograman backend untuk logika sistem. Kemudian yang MySQL sebagai database untuk menyimpan data kasus seperti gejala dan juga penyakit, kemudian login dan segala sebagainya. Kemudian HTML5 dan CSS3 atau maupun di JavaScript. Ini untuk membuat antarmuka web yang dia lebih interaktif. Nah, di sini itu ada yang namanya Bootstrap untuk styling dan responsive design. Jadi desain ini menggunakan algoritma similarity matching dengan formula oscillation distance yang sudah dimodifikasi untuk data kategoris. Jadi sistem ini dia akan menghitung tingkat kemiripan antara gejala yang diinput yang diinputkan pengguna ya, yang diinputkan pengguna dengan kasus-kasus yang ada di database. Nah, kemudian penjelasan metode dalam web di sini metodenya saya menggunakan CBR. Nah, bagaimana metode CBR ini diimplementasikan ke dalam web? Ketika pengguna memilih gejala-gejala yang dialami, sistem akan meretrieve
PES. Sistem mencari di database semua kasus penyakit lambung yang memiliki gejala serupa. Nah, seperti yang ada di web bagian konsultasi. Kemudian di sini saya coba akan memasukkan nama, kemudian jenis kelamin dan juga umur 21 misalnya, kemudian alamat dan email. Nah, di sini dia menampilkan gejala yang dialami itu apa yang dirasakan oleh si pasien tersebut. Jadi pasien akan mengklik gejala yang dialami. Nah, gejala-gejala serupa ini nanti dia akan mencari di dalam database. Nah, kemudian similarity calculation, dia sistemnya menghitung tingkat kemiripan menggunakan algoritma yang sudah kami buat. Nah, jadi di situ juga ada namanya ranking yang untuk sistem mengurutkan kasus berdasarkan tingkat kemiripan tertinggi. Nah, kemudian ROSPAS. Nah, ini dia sistem mengambil diagnosis dari kasus yang paling mirip. Terus yang terakhir itu ada result display. Nah, sistem ini dia menampilkan diagnosis dengan presentasi tingkat kepercayaan. Jadi di database ini kami terdiri dari 6 tabel utama. Nah, di situ ada namanya login, kemudian analisa hasil, gejala, terus kemudian penyakit, relasi dan analisis hasil dan lain sebagainya. Di situ ada tabel relasi ini yang menghubungkan antara gejala dengan penyakit beserta bobotnya. Di sini ada bobotnya, kode penyakit, kode gejala, dan juga ID relasinya. Nah, di sini saya mencoba demo atau demonstrasi halaman utama, home. Nah, di halaman utama kita bisa lihat ketika pengguna mengakses sistemnya, di sini kita bisa lihat ada header. Kita coba ya masuk. Nah, nah di sini ketika dia masuk halaman utama, itu ada header, terus apa namanya teks ya, diagnosa lambung nih, headersnya diagnosa lambung. Kemudian juga ada menu navigasi yang terdiri dari home, konsultasi, info penyakit, about, kemudian admin. Terus kemudian di situ selain itu juga di bagian tengahnya ada banner sistem cerdas untuk diagnosa dini penyakit lambung. Kemudian di bawahnya juga ada tombol mulai konsultasi sekarang yang berwarna biru yang akan membawa pengguna ke halaman konsultasi. Jadi di bawah itu ada penjelasan tentang 3 fitur utama. Yang pertama basis pengetahuan pakar, kemudian cepat dan intuitif, kemudian privasi terjamin. Di sini saya akan demo halaman admin. Saya akan menunjukkan halaman administrator. Di ini adalah dashboard. Di home ini dashboard yang mengelola seluruh data sistem. Nah, di sini juga ada home, kemudian penyakit dan solusi, gejala, relasi, laporan gejala, laporan user, kemudian ada logout. Nah, penyakit dan solusi ini dia untuk mengelola data penyakit dan penanganannya. Nah, di sini ada penanganannya, kemudian nama penyakit, kode, misalnya definisinya seperti apa, kemudian solusinya bagaimana. Nah, terus gejala itu untuk mengelola data gejala-gejala penyakit. Misalnya di sini ada kode gejala, kemudian ada deskripsi gejala, misalnya mual atau regurgitasi. Di sini admin bisa memasukkan nama gejala yang baru. Kemudian ada relasi. Ini untuk mengatur hubungan antara penyakit dengan gejala beserta bobot. Nah, ini ada bobotnya, kemudian nama gejala dan kode gejalanya. Nah, terus ada laporan gejala dan laporan user. Ini untuk melihat laporan sistem. Kalau logout ini yang sudah pastinya dia keluar dari sistem admin. Di dashboard utama ini dia ada namanya statistik ya. Ini ada 5 penyakit dan solusi yang tersimpan, kemudian ada 27 total gejala, ada 47 total relasi antara penyakit dan gejala. Terus kemudian ada 23 riwayat konsultasi yang sudah dilakukan. Nah, di sini administrator bisa menambahkan apa namanya? Menambahkan kemudian mengubah dan menghapus data penyakit. Mengubah atau edit, hapus, kemudian menambahkan penyakit baru. Nah,
Ini admin bisa langsung masukin, nanti dia akan masuk ke dalam daftar penyakit. Nah, kemudian jadi itulah sistem pakar berbasis case based rationing atau CBR untuk diagnosis penyakit lambung yang telah kami buat. Sistem ini menunjukkan bagaimana teknologi AI dapat diaplikasikan dalam bidang kesehatan untuk membantu diagnosis dini. Meskipun ini masih dalam tahap pengembangan dan belum divalidasi secara klinis karena sistem ini memberikan gambaran yang baik tentang potensi penerapan CPR dalam dunia medis. Sekian, itu aja yang Fadli sampaikan. Perkenalkan, nama saya Nova Dwi Febrianti, NPM 2359201001. Saya di sini akan menjelaskan konsultasi, formulir registrasi pasien. Silakan isi data diri Anda dengan lengkap untuk memenuhi si konsultasi. Di sini ada nama lengkap yaitu Ririn, jenis kelamin wanita, umur 26 tahun, alamat Kalibunder, nama email Ririn, email selanjutnya daftar dan lanjutkan. Di sini ada formulir konsultasi, yaitu pilihan semua gejala yang Anda alami saat ini. Sistem akan menganalisis pilihan Anda untuk memberikan diagnosa awal. Saya di sini bergejala gejala saya di sini aja sakit kepala. Di sini saya akan menjelaskan yang gejala yang di tabel ini yaitu ada mual, muntah agak asam, muntah darah, perut kembung, nyeri perut bagian atas, sering bersendawa terutama, bisa di dalam keadaan lapar, dada terasa terbakar, hilangnya nafsu makan, sakit kepala, sensasi penjualan tenggorokan, bau nafas tidak sedap, diare, batuk kering, rasa pahit atau tidak nyaman di perut bagian atas, bibir pecah-pecah, rasa nyeri menyebar ke leher pusat dan hingga punggung muncul pada malam hari, terasa makin parah saat kosong, gangguan penyerapan sehari makanan, anemia, gangguan pencernaan, merasa kenyang lebih cepat, darah dan lendir di dalam kotoran, buang air besar terus-menerus, kesulitan menelan, penurunan berat badan, perut terasa penuh. Saya di sini mengalami gejala sakit kepala, yaitu akan selanjutnya proses diagnosa. Di sini hasil dari analisis diagnosa yaitu ada data pasien bernama Ririn, umur 25 tahun, jenis kelamin wanita, alamat Kalibunder dengan gejala yang dialaminya itu sakit kepala. Hasil diagnosa gastritis yaitu 9,68%. Berdasarkan gejala yang Anda berikan, sistem mengidentifikasi kemungkinan besar Anda menderita penyakit ini dengan tingkat keyakinan seperti yang ditunjukkan di atas. Definisi dan solusi penanganan. Definisi gastritis adalah penyakit akibat peradangan di dinding lambung. Kondisi ini umumnya ditandai dengan nyeri di bagian ulu hati. Jika dibiarkan, gastritis bisa berlangsung bertahun-tahun dan menimbulkan komplikasi serius seperti tungkak lambung. Gastritis terbagi menjadi dua jenis, yaitu gastritis akut dan kronis. Gastritis akut terjadi ketika peradangan di lapisan lambung berlangsung secara tiba-tiba. Kondisi ini menyebabkan nyeri ulu hati hebat yang bersifat sementara. Namun jika tidak ditangani, gastritis akut bisa berkelanjutan menjadi kronis. Solusi gastritis dapat dicegah dengan menjaga pola makan dan gaya hidup. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasak dan makan. Untuk mencegah penularan infeksi bakteri pylori, menghindari makanan pedas, asam, berlemak, atau digoreng. Mengonsumsi makanan dengan porsi yang lebih sedikit. Menghindari berbaring setelah makanan sampai waktu 2-3 jam setelahnya. Mengurangi konsumsi minum berkafein dan alkohol, mengendalikan stres, menghindari konsumsi obat antiinflamasi non steroid berlebihan
atau tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan di bagian halaman info penyakit. Halaman ini berfungsi untuk memberikan informasi lengkap tentang berbagai jenis penyakit lambung yang dapat didiagnosis oleh sistem. Ini ya. Nah, lalu halaman ini kita bisa melihat ada daftar penyakit yang tersimpan dalam sistem. Contohnya di sini ada penyakit gastrisit. Setiap penyakit ditampilkan dalam format yang rapi dengan dua bagian utama, yaitu definisi penyakit lambung. Di sini dijelaskan secara detail apa itu gastritis, yaitu penyakit akibat peradangan di dinding lambung yang umumnya ditandai dengan nyeri pada bagian ulu hati. Menjelaskan juga mencakup jenis-jenis gastritis ini seperti akut atau kronis ya, serta komplikasi yang mungkin terjadi. Solusi penanganan di bagian ini memberikan informasi tentang cara mengatasi penyakit tersebut. Untuk gastritis misalnya dijelaskan tentang pola makan yang harus dijaga, obat-obatan yang bisa dikonsumsi, dan gaya hidup yang perlu diubah. Fungsi dari halaman ini sangat penting karena memberikan edukasi kepada pengguna tentang penyakit lambung, membantu pengguna memahami kondisi yang mungkin mereka alami, memberikan informasi penanganan yang dapat dilakukan. Nah, di sini ada solusi penanganan dari gastritis juga ya. Ini dia. Nah, sistem ini dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Ini mempermudah sih sebenarnya. Nih, dia sudah lengkap ya. Dari definisinya, solusinya juga. Di sini ada penyakit GERD juga. Lalu kita ke halaman about. Nah, untuk halaman about sendiri ini memberikan informasi lengkap tentang proyek sistem pakar yang telah dibuat. Nih, di halaman ini ada beberapa bagian penting tentang proyek sistem pakar. Bagian ini menjelaskan bahwa proyek ini merupakan sebuah sistem pakar yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan diagnosis dini terhadap berbagai jenis penyakit lambung. Nah, ini menggunakan teknologi yang dapat menjembatani ya untuk mendapatkan informasi kesehatan yang lebih cepat dan mudah diakses. Untuk metodologi dan teknologi di bagian ini dijelaskan juga secara detail, yaitu ada CBR. CBR itu metode yang digunakan tidak seperti sistem biasa, tapi dia ini bekerja dengan cara membandingkan gejala yang diinput dengan ratusan data kasus penyakit yang sudah tersimpan. Nah, teknologi yang digunakan juga ada PHP untuk logika server, MSQL untuk database, HTML5, CSS3, dan JavaScript untuk antarmuka interaktif. Nah, ini sudah sangat jelas ya di sini. Nah, tim pengembang ini sendiri ada Rahmat Al-Fajri sebagai desainer dan front end developer. Lalu ada Rizky Satrio Wibowo, project manager, desainer dan front end developer dan back end developer. Lalu ada Nova Dwi Febrianti sebagai support team. Dan selanjutnya juga ada saya sendiri, Kustia Puspita Sersinda Andaresta sebagai support team. Oke, ini. Nah, website sistem pakar ini, di sini sudah ada NIM yang tercantum ya, menunjukkan bahwa proyek ini yaitu memberikan transparansi tentang siapa yang membuat sistem, menjelaskan latar belakang dan tujuan pembuatan sistem ini sendiri, memberikan informasi teknis tentang metode yang digunakan, membangun kepercayaan pengguna dengan menunjukkan kredibilitas tim pengembang. Nah, tugas proyek ini untuk memenuhi mata kuliah sistem pakar sendiri. Ini proyek kami dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Meskipun ini mungkin masih tahap pengembangan dan belum divalidasi secara klinis, tapi sistem ini dapat memberikan gambaran yang baik tentang potensi penerapan CBR dalam dunia medis itu sendiri. Baik, itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Satrio Wibowo dengan NPM 2259 201005. Baik, di sini saya akan menjelaskan
tentang pembuatan website sistem diagnosa lambung berbasis case-based rationing untuk memenuhi tugas akhir sistem pakar yang diampu oleh dosen Bapak Yudi. Baik, di sini tampilan dari website kami, yakni tampilan berandanya, yang dimana ada tampilan jumbotronnya, lalu tampilan sistem cerdas untuk diagnosa dini penyakit lambung, yang dimana di sini menggunakan teknologi case-based rationing untuk menganalisa gejala yang dapat diperkirakan menggunakan metode case-based rationing ini. Lalu di bawahnya ini ada kartnya, ada berbasis atau penjelasan sedikitnya, ada berbasis pengetahuan pakar. Website ini cepat dan intuitif, lalu menjamin privasi dari user yang ingin mengecek diagnosa lambungnya. Lalu di bawahnya ada bagian footer. Oke, langsung saja kita mulai ke konsultasinya. Kita klik konsultasi sini atau di menu konsultasi juga bisa. Kita klik menu konsultasi, kita isi nama lengkap, misalnya Budi. Lalu jenis kelaminnya, misalnya laki-laki, umur 22, alamat misalnya Kota Bumi. Lalu emailnya budi@gmail.com. Lalu kita lanjut daftar dan lanjutkan. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman untuk memilih gejala yang kita alami. Misalnya mual, muntah, atau mual agak asam, mual darah, perut kembung, nyeri perut bagian atas, dan lain sebagainya, tergantung yang kita alami. Oke, kita klik 3 ini. Lalu kita klik proses diagnosa. Maka kita akan dialihkan ke halaman hasil diagnosa. Di sini ada nama pasiennya, yakni Budi, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kota Bumi. Lalu hasil diagnosanya, yakni dia terdeteksi GERD atau Gastropesophageal Reflux Disease. Ini terdeteksi 30% berdasarkan gejala yang diberikan. Sistem mengidentifikasi kemungkinan terjadinya penderita penyakit dengan tingkat keyakinan seperti yang ditunjukkan, yakni 30%. Lalu ini ada definisi dan solusinya. Ini definisi penyakit GERD itu seperti apa. Lalu di sini ada solusi atau mitigasi pencegahannya. Penyakit asam lambung dapat dilakukan dengan perubahan pola makan, minum, dan gaya hidup. Perubahan tersebut diantaranya ini ada solusi atau mitigasinya. Lalu ini ada tampilan gejala yang kita alami tadi. Ada mual, muntah, atau muntah agak asam. Lalu setelah itu kita bisa mencetak hasilnya. Di sini kita cetak hasil. Nah, maka kita diarahkan untuk mencetak hasil ini secara PDF, atau kita juga langsung bisa mengeprintnya. Oke. Di sini juga ada info penyakit tentang website kami, lalu ada admin, yang dimana ini akan dijelaskan oleh kelompok kami selanjutnya. Oke, kita masuk ke admin. Di sini di admin ini ada beberapa fitur, ada home, penyakit dan solusi, gejala, relasi, laporan gejala, laporan user, dan logout. Di home ini di sini menampilkan penyakit dan solusi, ada 5 penyakit, lalu total gejalanya ada 27, total relasi, dan riwayat konsultasi. Nah, riwayat konsultasi ini laporan user tadi akan di-report laporannya di dalam laporan user ini. Ada nama pasien, kelamin, umur, penyakit atau terdiagnosa, lalu persentase penyakitnya, ini ada 30%, untuk Budi, untuk Rahmat 31,58%, dan ini ada tanggal usernya ketika melakukan check up-nya. Di admin ini, admin bisa melihat dan bisa menghapus data usernya. Oke, untuk codingannya sendiri, di sini ini codingannya. Kami menggunakan PHP native, yang dimana ini bisa dikontrol secara penuh dan mudah diimplementasikan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.